buat saya gini, tren itu kalau misalkan sesuai, bisnis Anda sesuai dengan tren yang ada, itu kayak naik elevator gitu ya, elevator naik. Anda mau diem aja, Anda keseret naik. Hai guys, di video kali ini kita akan ngomongin tentang tren. Ya, jadi enak banget itu ya kalau namanya bisnis kemudian ngikutin tren gitu. Karena buat saya gini, tren itu kalau misalkan sesuai, bisnis Anda sesuai dengan tren yang ada, itu kayak naik elevator gitu ya, elevator naik. Anda mau diem aja, Anda keseret naik. Tapi kalau bisnis Anda itu melawan tren, kayak naik kayak apa ya, turun elevator, bukan naik, malah turun elevator gitu. Jadi Anda sudah berusaha naik, udah jalan dan naik, lari bahkan naik gitu, Anda masih keseret turun. Jadi mengikuti tren itu enaknya seperti itu. Bukan berarti, ini by the way disclaimer dulu nih ya, by the way bukan berarti kalau nggak ngikutin tren itu salah gitu, enggak gitu ya. Tapi ngikutin tren itu enaknya adalah Anda bisa grow lebih cepat lagi gitu. Nah, saya mau cerita dulu sebelumnya gitu. Saya kebetulan banget bisnis pertama saya itu sesuai dengan tren. Anda tahu sendiri bahwa bisnis pertama saya adalah suplemen fitness gitu. Saya memulainya di tahun 99. Di tahun itu di Malang itu tidak ada suplemen sama sekali. Jadi buat saya itu malah jadi peluang. Kalau banyak teman-teman di luar saya mengatakan bahwa, dan di kota saya nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, nggak ada yang ini, nggak ada peminatnya sama sekali gitu kan. Buat saya, oh, itu market banget. Karena nggak ada yang jual gitu. Saya harus cari suplemen itu, harus nitip teman saya ke Surabaya waktu kuliah. 3 bulan sekali dia pulang Malang, dia bawain nih gitu kan. Lama banget. Yang akhirnya saya memutuskan untuk menjual suplemen saya pertama kali, import dari Amerika. Nah, kemudian itu beranjak dari tahun 99, saya gelutin pelan-pelan begitu. Ingat ya, zaman itu nggak ada kayak hari ini. Nggak ada, kita nggak bisa bikin video kayak begini tahun 99, men. Even handphone aja nggak bisa dibuat kayak begini gitu. Tahun 99 handphone aja boro-boro buat ini kan, cuman bisa SMS doang gitu. Nah, jadi bener-bener nggak ada Google, nggak ada social media, nggak ada Facebook, YouTube, yang lain-lain, Instagram kayak hari ini, itu nggak ada semuanya. Jadi bener-bener kita by instinct, nggak ada research dan sebagainya. Saya di kota Malang, by the way, kota small city gitu ya, yang produknya juga nggak ada di situ. Jadi bener-bener by instinct. Nah, beruntungnya adalah di tahun 2003 sampai kurang lebih 2006, tren fitness tuh naiknya luar biasa banget. Itu kenceng banget, tuh growth-nya cepet banget. Anda lihat di luar sana, apalagi di Jakarta tuh, muncul namanya celebrity fitness, langsung buka cabang segitu gede. Ada fitness first, ada gold gym, dan yang lain-lain. Itu gede banget begitu. Terus artis-artis sinetron ya, kayak zaman dulu ada Primus lah, Primus Yustisio, kemudian ada Okan Cornelius lah. I know them, by the way, I know them in person gitu. Kemudian ada Jeremy Thomas, saya pernah ke rumahnya makan malam bareng dia juga gitu. Itu semua customer saya, customer di suplemen saya. Ada tahu Romi Rafael, itu juga teman baik saya, itu juga pakai suplemen saya waktu itu. Deddy Corbuzier itu juga pakai itu, tapi nggak langsung, dia nggak kenal saya. Dia lewat asistennya gitu, kalau nggak salah asistennya beli tim saya. Intinya dia juga pakai suplemen itu di tahun-tahun sekitar 2006-an kalau nggak salah. Jadi 14 tahun yang lalu dari video ini gitu. Jadi itu benar-benar membawa industri fitness ini naik daun banget. Karena orang-orang yang muncul di TV, sinetron-sinetron itu badannya keren-keren gitu. Jadi itu membuat orang jadi kayak, aku pengen tuh kayak gitu, pengen badannya kayak gitu, keren banget. Jadi itu dibantu oleh media massa kayak begitu, akhirnya trennya jadi cepet banget, percepatannya gila banget itu. Nah, kemudian ini balik lagi, ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya bermain properti di tahun 2007 awal, itu saya mulai masuk ke properti. Di 2007 sampai 2014 itu trennya naiknya luar biasa banget. Karena dari bawah kan, 2007 itu kan bener-bener kayak dari bawah terus naik banget begitu. Saya exit di tahun 2000, saya investment terakhir di tahun 2014-an kalau nggak salah. Saya exit di 2016, itu partneran dengan Bong Chandra. Itu naiknya juga cepet banget. Istilah kayak invest di properti 2 tahun baliknya 100% lebih gitu. Ya, saya barengan Bung Chandra di Alam Sutra di Springwood. Nah, Anda lihat sendiri bahwa ketika trennya lagi bagus, masuk sebentar itu kan lagi naik banget ya. 2 tahun dapat 100%. Kebayang nggak? Setahun dapat 50%. Kayak cepet banget begitu. Hari ini nggak secepat dulu. Bukan berarti mati. Enggak, ini bukan downtrend. Kita ngomongnya hari ini tidak secepat dulu. Gitu. Kalau dulu itu lebih cepat gitu ya. Nah, sekarang ada yang nanya tadi tuh kayak, dan industri saya juga trending kok, jualan botox gitu kan. Sekarang cewek-cewek pada suka di botox begitu. Buat saya itu bukan tren sih, karena itu laku bukan berarti langsung jadi tren. Yang disebut dengan tren itu benar-benar bisa kayak muncul satu, habis itu muncul banyak, langsung semuanya pakai. Nah, itu yang disebut tren. Ya, tapi kita bisa amati bahwa ada yang namanya bigger trend, ada yang namanya small trend gitu. Kayak zaman batu aki, ingat gak Anda?
Zaman batu akik, tahu-tahu semua jualan batu akik, semua beli batu akik gitu kan. Itu kayak short term trend aja. Dan itu pun bukan semua orang, karena batu akik itu masuk kategori hobi ya, kolektor, hobi gitu kan. Nggak semuanya, even saya di rumah saya nggak ada yang beli batu akik. Ya, jadi small short trend dan small audience gitu. Botox kalau saya bilang, bukan berarti nggak ada yang botox ya. Ini by the way personal, ini subjektif buat bagi saya gitu. Buat saya, masih ada orang takut. Kalau masih takut, itu berarti bukan tren. Itu adalah sesuatu hype baru yang kemudian beberapa orang pakai. Itu nggak salah, bukan ngomong benar salah sekali lagi. Tapi kita menentukan apakah itu tren atau enggak. Ya, bisa aja memang itu tren di kalangan tertentu, tapi berarti bukan bigger trend. Nah, kita sebut lagi bigger trend misalnya. Saya punya handphone saya pertama kali, saya lupa sih tahun berapa ya, kira-kira maybe tahun 96 kali ya. Saya tahun 96 kali. Atau 97 gitu, saya pegang handphone saya pertama kali itu. Nah, itu tren yang shifted by teknologi. Habis itu semua orang mulai punya handphone gitu. Teman-teman kuliah, kita masih kuliah waktu itu, ya, mulai pakai handphone gitu, pakai teknologi. Jadi spread by teknologi gitu. Kalau hari ini handphone sudah bukan trending lagi, ya semuanya udah punya handphone gitu kan. Kayak dari atas sampai paling bawah itu juga udah pegang handphone gitu. It's not trend anymore. Yang jadi tren adalah aplikasinya sekarang. Ya, jadi Anda bisa mulai melihat kayak apa yang lagi tren hari ini, itu platformnya. Misalnya, di tahun 2000 pertengahan itu mulai ada Friendster. Belum pakai handphone, pakai komputer. Habis itu pindah ke Facebook. Hari ini, siapa yang nggak buka Facebook atau Instagram di handphonenya? Apalagi Anda nonton kayak begini, Facebook, YouTube, semuanya. Jadi bukan handphonenya, tetapi platformnya. Itu yang lagi tren hari ini gitu kan. Nah, habis itu dikembangin dari sosial media yang kayak begini, communication. Communication kenapa bisa jadi tren besar? Karena dia menyasar di level komunikasi. Ya, kayak sekarang ini kan komunikasi. Facebook is connecting people, kayak Nokia zaman dulu connecting people. Itu komunikasi juga. Dia berada di layer komunikasi sehingga kebutuhan dasar orang adalah komunikasi. Itu bikin mess banget. Nah, sektor berikutnya adalah infrastructure. Kalau Anda lihat, mulai ada Uber. Itu juga mulai gede banget. Di Indonesia ada Gojek gitu. Jadi itu mulai kayak gede banget karena itu infrastruktur, orang butuh beli makanan, butuh disuruh-suruh. Itu semua pakai itu. Nah, kemudian Anda lihat lagi berikutnya apa? Airbnb. Itu termasuk primary needs kita. Rumah itu kan primary needs kita. Jadi yang disasar itu level-level di situ dulu. Kalau mau keluar kota, keluar negeri, carinya Airbnb. Karena bisa mengalami experience baru daripada hotel yang biasa-biasa aja. Teman saya bisa datang ke Airbnb dan memilih rumah yang bahkan kayak rumah yang menyeramkan gitu, karena kalau hotel kan biasa ya, kalau rumah menyeramkan gitu kayak di film-film horor US gitu. Bener-bener di videoin Airbnb-nya kayak begini. So experience itu, tapi di level rumah. Setelah basic needs terjadi, maka level berikutnya adalah, itu kan safety ya, level berikutnya adalah cari duit. Maka berikutnya Anda lihat adalah e-commerce. E-commerce tren itu mulai naik tuh. Di Amerika udah lama, ada eBay, ada Amazon gitu kan. Di Indonesia itu kan baru-baru ini, baru 10 tahun terakhir ini ada e-commerce. Baru ada namanya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, JD.id, dan lain-lain gitu. Jadi Anda melihat di situ ada shifting, perubahan. Dari basic needs semua udah terpenuhi, naik level gitu kan. Nah, begitu sudah naik kayak e-commerce, cari duit. Makanya kan selalu saya bilang kan, kemarin saya diajarin sama Russell kan, health, wealth, relationship, 3 niche itu paling gede gitu. Ya, health, perlindungan, kemudian wealth itu kayak e-commerce gini kan. Relationship, kita lihat aplikasi sekarang ada platform kayak Tinder gitu kan, Coffee Meet Bagel gitu. Jadi ada banyak aplikasi kayak begitu. Jadi itu sebuah tren besar yang lagi bergerak. Nah, saya melihatnya adalah ini adalah sebuah platform. Nah, gimana caranya untuk melihat sebuah tren? Tadi ada pertanyaan bagus di Instagram saya. Please follow Instagram saya selalu posting di situ duluan. Dan gimana sih caranya untuk melihat sebuah tren gitu? Nah, ini nggak ada cara pasnya ya. Pasti ngelihat tren tuh kayak gimana gitu. Saya mengatakan begini, ada yang namanya insight. Anda belajar, Anda memperhatikan sesuatu, Anda nonton video ini, Anda dapat insight gitu kan. Tapi ada yang namanya hindsight, ada yang namanya foresight. Hindsight itu kita mempelajari sejarah, masa lalu, apa yang sudah terjadi. Foresight adalah memprediksi, kira-kira tren berikutnya ke depan apa ya. Nah, itu namanya foresight. Nah, kebetulan saya gifted banget untuk di industri saya untuk melihat yang rada ke depan. Bahkan saya pernah membuat kecepatan kadang-kadang. Bisa melihat ke depan, belum tentu bagus. Belum tentu bagus gitu. Why? Saya pernah membuat yang namanya story graph.
Dulu saya punya domain namanya Storygraph, STORI Graph gitu ya, Graph GRAPH gitu. Storygraph itu kita niatnya tahun 2013 by the way itu. Itu niatnya adalah membuat Instagram Story. Jadi saya sudah punya ide membuat Instagram Story pakai nama Storygraph waktu itu. Bahkan Instagram Story belum ada, Snapchat belum ada. Itu kalau nggak salah Snapchat itu masuk di Indonesia around 2015-an lah, akhir gitu kan. Baru booming 2016-an, habis itu ada Instagram Story itu 2016. 2017 sekitar itu ya 2016 2017 ya. Jadi saya udah bikin itu duluan, terlalu awal, nggak ngerti go to marketnya, ya akhirnya bubar gitu ya. Jadi Anda perlu memperhatikan bahwa bisa melihat masa depan, sometimes kita kecepatan mikirnya, tapi Anda mesti melihatnya kayak begini nih, bagaimana memprediksi tren. Anda mesti nggak bisa lompat-lompat. Kalau Anda melompat-lompat itu nggak akan jadi. Kayak sekarang tahu-tahu Anda ditanya, oke, kira-kira tren di kecantikan apa ya 5 tahun ke depan. Kalau Anda nggak di industri kecantikan, dia nggak tahu. Kalau saya nggak di industri kecantikan, saya juga nggak bakal bisa jawab. Kecantikan tahun depan mau ngapain gitu, saya nggak tahu. Bahkan yang terjadi tahun ini, saya juga nggak tahu gitu kan. Jadi Anda mesti tahu di dunia ini, kemudian Anda lihat ke historinya kayak begini, habis itu behavior orangnya, Anda mesti mengerti user behaviornya kayak apa, kemudian teknologi itu kayak apa. Kenapa saya bisa bilang berbahaya banget ketika Anda membangun sebuah followers di sosial media. Kayak di YouTube Anda cari followers banyak, di Instagram Anda cari followers banyak. Kalau bisnis Anda based on itu aja, saya udah ngalamin soalnya waktu di Twitter follower saya sampai 500 juta, bahkan jauh lebih tinggi daripada follower Instagram saya per hari ini atau YouTube saya per hari ini ya. Di zaman itu gitu, itu super powerful banget, dan itu yang membuat personal branding saya cukup tinggi 2011 2012 itu kenceng banget ya. Dimana waktu itu bahkan kalau ngomongin tentang fitness gitu, kalau nggak akunnya Aderai, akun saya. Maka saya sampai punya TV show sendiri di tahun 2013, itu gara-gara itu gitu. Nah, saya sudah ngalamin itu semua di tahun 2013, 2014, Twitter, habis itu shifting ke Instagram. Jadi, followers banyak di sebuah sosial media, ini tidak oke gitu, karena itu kayak tanah pinjaman lah. Habis itu pindah semua begitu, ya selesai, sepi sekarang Twitter. Saya mau nge-tweet gimana juga sepi gitu, follower banyak, tapi sepi aja. Nah, dari situlah saya berpikir, what next nih? Dari sosial media orang udah ngumpulin followers terus jualan pakai marketplace. Oke, what next nih? Marketplace nggak mungkin selamanya bebas ongkir gitu-gitu. Pasti suatu saat mereka butuh duit juga. Pasti akan ada yang namanya mulai di charge, mulai ada official store lah, dan apapun gimmicknya itu. Yang penting adalah dapetin duit, mulai dapetin duit. Karena nggak mungkin kalau minus terus mau sampai kapan? Iya kan, mati ujung-ujungnya gitu. Jadi mereka mulai profitable, mulai mencari celah untuk profitable, mulai ada ads lah gitu kan. Itu pasti ke arah sana. Nah, dari situ saya melihat bahwa hari ini itu Tokopedia aja sudah 8,5 juta merchant, orang jualan 8,5 juta di sebuah tempat. Dan jumlah usernya per bulan yang aktif itu roughly around 91 juta, 90 jutaan. Maka kemarin ada database yang kebobolan di Tokopedia segala gitu kan. Jadi intinya adalah itu akan terus berkembang. Dan ketika Anda bilang bahwa saingan di dunia offline aja udah begitu ketat, di dunia online itu lebih ketat lagi. Karena semua orang yang menjual barang yang sama ditaruh di sebuah tempat satu, yaitu marketplace satu, Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan sebagainya gitu. Yang artinya begitu ada search, itu muncul semua. Nah, berarti apa? Mikirnya kan gitu kan. Berarti apa nih? Next trendnya, kedepannya apa nih? Maka kedepannya adalah community base. Itu di prediksi saya, di foresight saya, itu community base. Tapi apakah community base itu menjadi sebuah tren hari ini? Jawabannya adalah belum. Karena tidak semua orang mengadopsi mindset bahwa saya harus build community. Berarti belum jawabannya. Ya, remember, kalau tren, itu orang tuh udah kayak, lu belum bikin, lu belum punya komunitas, lu belum ini gitu kan. Kalau sekarang yang menjadi tren adalah jualan online. Masih banyak orang yang istilahnya masih banyak orang yang baru mau masuk, mau jualan online. Karena di Tokopedia aja baru 8 juta orang, 8,5 juta orang yang berjualan online. Itu pun nggak tahu akunnya duplikat atau enggak. Berarti kan masih banyak orang yang belum jualan online. Nah, dari situ akan masuk semuanya. Begitu masuk semuanya, perang harga nggak bisa dihindarin. Karena barang ya itu aja gitu loh, mau apa lagi gitu kan. Jadi akan super crowded banget. Dimana akhirnya orang akan mencari sebuah solusi. Apa berikutnya? Itu cara saya untuk melihat yang namanya foresight gitu. Apa berikutnya? Maka menurut pengalaman saya pribadi ketika saya belajar digital marketing, ingat bahwa digital marketing, all the skill yang kita miliki semua ini cuman
selected people yang ngerti. Kita dulu nyebutnya immerse. Mau ngomongin SEO, mau ngomongin traffic, mau ngomongin landing page, conversion, copywriting, funnel. Only selected people understand. Nggak semua orang. Semua orang taunya cuma jualan online hari ini. Tapi ngomongin funnel, apa itu funnel? Nggak ngerti. Ya kan? Apa itu traffic, SEO, dan whatsoever? Nggak ngerti semuanya. Jadi immerse menjadi tren bagi sebagian kecil orang doang. Bukan majority. Nah maka ketika saya ngebangun Tribelio, social media for community, saya cuma visi saya adalah what next after e-commerce kayak begitu, after semuanya perang harga begitu. Pasti mereka mencari sebuah tempat di mana mereka bisa berjualan tanpa harus dibanding-bandingkan harganya. Tetapi untuk membuat seperti itu, mereka harus mengerti konsepnya dulu. Trafficnya, bikin komunitasnya harus ngerti. Ya, that's why saya punya yang namanya list building mastery itu. Ngajarin Anda semua untuk ngebangun list, ngebangun komunitas itu kayak gimana. You just can klik listbuildingmastery.id di bawah kalau mau belajar. Tapi nextnya akan ke sana. Nah, hari ini belum tren. Kita nggak tahu masa depannya. Waktu saya jualan suplemen, itu juga belum tren. Di Malang apalagi. Kita mau jualan, kita mau pakai suplemen. Susu aja tuh sembunyi-sembunyi di locker. Kayak, lu pakai apa? Enggak apa-apa gitu kan. Hari ini, pertanyaannya, lu belum pakai suplemen. Kok nggak pakai sih? Beda banget, karena trennya udah lewat gitu. Nah, ketika masuk sebelum tren, itu enaknya adalah Anda sudah punya base yang kuat banget. Jadi ketika trennya nanti naik, maka Anda sudah menikmati gitu kan. So, itu cara berpikirnya. Jadi pikirin aja sekarang di industri Anda. Kira-kira kedepannya apa? What next gitu. Kalau orang kayak begini, apa yang akan terjadi? Kalau orang join di marketplace, tambah banyak. Apa yang akan terjadi? Kalau orang iklan di Facebook semuanya, apa yang akan terjadi? Apakah akan harganya tambah naik? Itu udah pasti sih. Saya udah ngomong itu sejak DM Elite Batch 1. Ngajarin Facebook Ads, tahun depan pasti lebih mahal. Tahun depannya pasti lebih mahal lagi. Ya karena semua orang semakin masuk. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika certain things happen di industri Anda. Alright? So hopefully video ini memberikan Anda wawasan, foresight. Kita diskusi yuk di komen yuk. Tren Anda seperti apa? Remember, disclaimer sekali lagi. Nggak tren bukan berarti salah. Jadi kalau flat itu oke. Yang nggak oke itu kalau trennya turun, downtrend, orang sudah meninggalkan. Itu nggak oke. Ya, jadi mesin ketik ditinggalkan, diganti komputer sama printer gitu, maka mesin ketik udah nggak oke. Ya, tapi kalau misalkan tadi ada yang interior design, itu trennya ya flat-flat aja. It's okay gitu. Tapi kalau naik, itu kenceng banget gitu aja bedanya. Alright, see you in the next video. Bye-bye.